Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi setelah melewati sepanjang hari yang melelahkan. Namun ada firman Tuhan yang dapat menghiburkan kita, menguatkan kita. Namun sebelumnya kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Terpuji-puji namamu Tuhan Yesus yang telah memimpin kami pada sepanjang hari ini pada jalan kemenangan-Mu. Sehingga kami boleh melewati berbagai-bagai hal. Dan kami tahu Tuhan, keberhasilan kami ada di dalam Engkau. Sebab itu sebelum kami melihat hal-hal yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi kami di dalam firman-Mu, sucikan dan kuduskan hati kami menjadi tempat yang baik bagi firman Tuhan yang menolong kami untuk mengerti jalan-jalan yang harus kami lalui. Dalam nama Yesus kami akan baca kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara yang kekasih. Malam hari ini renungan firman Tuhan, saya diingatkan kepada sebuah pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Mazmur 92 ayat yang ke-13 dituliskan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian firman Tuhan. Setelah saya membaca ayat-ayat ini, saya diberi sesuatu untuk menaruhkan apa yang kita mau renungkan malam hari ini. Malam hari ini mari kita merenungkan tentang sebuah pohon. Ya, hidup kita ini sebagai pengikut Kristus digambarkan seperti sebuah pohon, ya. Pohon yang tertanam. Ya, ketika ada pohon yang enggak tertanam, pohon apa? Pohon toge, ya. Itu hanya sebentar saja. Tetapi kita digambarkan seperti pohon. Nah, pohon ini, saudara mau jadi pohon apa? Pohon korma, pohon aras. Saya tidak bahas tentang pohon-pohon itu dulu. Tetapi pohon, hidup kita ini seperti pohon yang harus tertanam. Sebagaimana di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebagai pohon kehidupan kita harus punya air. Sehingga ia akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan bukankah Tuhan mencari buah dari kehidupan kita? Sekali lagi saya bacakan Mazmur 1 ayat yang ketiga ini. Pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Bukankah ini yang selalu kita cari? Bagaimana dengan keberhasilan kita sepanjang hari ini setelah kita berlelah-lelah? Ya. Namun kita harus ingat sebagai pohon-pohon yang tertanam di tepi aliran air, pasti kita akan terus menjadi segar. Kita akan terus menjadi gemuk dan segar. Seperti Mazmur 92 katakan, sampai pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ya, untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ini yang harus sampai kepada dunia. Kita harus membawa berita kepada dunia dari sebuah kehidupan kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus, telah dibebaskan dari kutuk dosa. Kita harus membawa berita. Hidup kita harus menjadi pohon yang menghasilkan buah, yang membawa berita. Bukan hanya sekedar berita, tetapi kita mengalami ketika kita tertanam di dalam bait
Tuhan, ketika kita ditanam di dalam bait-Nya Tuhan, kita akan bertunas di pelatarannya Tuhan. Ya, biarlah kita tertanam di pelatarannya Tuhan, sehingga kita semakin gemuk dan segar untuk menghasilkan buah-buah. Bagaimana dengan pekerjaan kita sepanjang hari ini? Apa yang telah kita hasilkan pada sepanjang hari ini? Mungkin juga belum ada keberhasilan, tetapi Amsal 10 ayat yang ke-12 katakan, jangan ada kebencian. Kalau ada orang lain yang berhasil, kalau kita belum berhasil, tetapi biarlah kita terus hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Mari kita membuka Amsal 10 ayat yang ke-11 sampai ke-13 saya bacakan. Untuk kita boleh memperoleh keberhasilan, biarlah kita terus juga menjadi orang-orang yang menjaga mulut kita. Dikatakan ayat 11, Amsal 10 ayat yang ke-11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Saya terkesan dengan ayat yang ke-12. Dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran. Kalau kita belum berhasil pada hari ini, jangan ada hati yang susah, hati yang sukar, hati yang iri, hati yang benci, bahkan menaruh dendam dalam persaingan kita bekerja. Tetapi biarlah dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita hanya melakukannya seperti kepada Tuhan. Rasanya gak mungkin ya. Tetapi kalau kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan ya dan amin. Sebab itu dari Amsal 10 ayat yang ke-12 ini memberi inspirasi kepada kita, memberi pandangan kepada kita, di mana ada kebencian dan dendam akan selalu timbul rasa sakit, rasa iri hati, rasa perselisihan, rasa permusuhan. Dan ini bukan cara hidup orang Kristen. Ini bukan cara hidup kita, orang-orang yang telah ditebus, dibebaskan dari kutuk dosa. Jangan membuat kita berdosa. Tapi biarlah kita tidak akan pernah menampung kebencian di hati kita. Jangan ada tempat, jangan beri tempat di hati kita untuk menampung kebencian. Dan kita tidak mampu, hati kita ini tidak mampu untuk menampung kebencian-kebencian. Untuk apa? Karena kita harus mengasihi. Dan mengasihi itulah yang membantu kita untuk dapat mengampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni diri kita sendiri terutama. Mungkin kita belum berhasil karena kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kita jalan dengan jalan kita sendiri. Kita bekerja dengan cara kerja kita sendiri. Kita berpikir, kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Tapi marilah lewat perenungan kita malam hari ini, ya, biarlah kasih itu mengkoreksi. Kasih yang mengkoreksi itu adalah kasih yang membantu kita, memahami kita, bagaimana ketika kita disakiti orang, bagaimana ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, bagaimana ketika ada orang yang tidak setuju dengan kita, bagaimana ketika ada orang yang tidak mengerti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kita hanya dapat berdoa. Mohon kasih Tuhan yang ada pada kita membimbing, menolong kita seperti apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus saat kita dikasihi. Luar biasa. Kiranya Tuhan tolong kita untuk kita tidak pernah menyimpan kebencian di hati. Biarlah di hati kita hanya tersedia tempat
untuk menjadi rumah doanya Tuhan. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami berdoa agar dalam setiap situasi kami dapat mencintai seperti yang Yesus teladani. Sehingga kedamaian-Mu menyelimuti hati kami Tuhan. Sehingga kedamaian-Mu Tuhan mengubah pola pikir kami. Dan kami dapat berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan tentang kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Buat berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Mungkin buat kami yang belum mengalami keberuntungan. Tetapi kami percaya ketika kami tertanam di tepi aliran sungai Tuhan. Dan ketika kami boleh menikmati firman Tuhan, ketika kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kami menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita Tuhan. Di dalam sukacita Tuhan ada kegirangan, ada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sosyanim, bangkit. Jadi pohon yang tertanam di dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.